Terdengar bisa. Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau melaporkan kajian buku dari karangan Muhammad Al-Ghazali yang berjudul Akhlak Seorang Muslim. Nah, di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Jihan, yang ketiga ada Deinaira, dan yang keempat ada Muhammad Nova. Namun untuk di penjelasan video, Muhammad Nova tidak bisa hadir dikarenakan ada sesuatu hal yang mendadak. Langsung saja. Nah, di dalam buku ini kelompok kami akan menjelaskan 9 bab, yaitu dari bab 10 sampai bab 18 dari buku tersebut. Bisa tertera oleh kalian semua ini bab-babnya. Langsung saja kepada bab yang pertama atau yang di buku itu bab 10, yaitu menunaikan janji. Janji ialah sesuatu ketetapan yang dibuat oleh kita sendiri dan untuk dilaksanakan oleh kita sendiri juga. Janji itu harus ditepati seperti hadis riwayat Muslim ya. Rasulullah bersabda, siapa yang telah bersumpah atas sesuatu kemudian mengetahui sebaliknya dari itu lebih baik, maka harus menembus sumpahnya dan mengerjakannya lebih baik lagi. Nah, di dalam sebagai seorang muslim, akhlak yang baik juga ditentukan oleh janji yang kita buat dan janji yang kita tepati ya. Apabila janji kita tepati, maka kita bisa disebut mempunyai akhlak yang baik, begitupun sebaliknya. Nah, bab yang selanjutnya itu ikhlas. Ikhlas adalah amal kebajikan yang kita laksanakan semata-mata karena Allah dan semata-mata mengharap ridhonya Allah. Hadis yang membahas tentang ikhlas, Allah tidak menerima amalan, melainkan amalan yang ikhlas dan yang karena untuk mencari keridhaan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika semua perbuatan dan amalan baik dilakukan dengan ikhlas, maka balasannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya sah atau tidak sesuai amal tergantung pada niat. Dan yang teranggap bagi tiap orang apa yang ia niatkan, maka siapa berhijrah mengungsi dari daerah kafir ke Islam semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasulullah, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasulullah. Dan siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang dikerjakannya atau karena perempuan yang akan dikawin, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia niat hijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang terakhir untuk penjelasan dari saya itu bab 12, nikmat bicara dan adabnya. Berbicara ialah salah satu nikmat Allah yang terbesar yang dibesarkan kepada manusia. Dengan berbicara, manusia menjadi makhluk yang termulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Dia menciptakan manusia, mengejarnya pandai berbicara. Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Nah, selanjutnya bab 13 akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Di sini saya akan menjelaskan bab 13, yaitu jauhi dengki dan dendam. Dendam dalam bahasa Arab disebut dengan hadik. Ialah mengandung permusuhan di dalam batin dan menanti-nanti waktu yang terbaik untuk melepaskan dendamnya. Menunggu kesempatan yang tepat untuk membahas sakit hati dengan mencelakakan orang yang didendamkan itu. Dendam juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 54, yaitu artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia-Nya yang telah diberikan Allah kepadanya. Lalu di surat Al-Hajr ayat 10, Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah
kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan dengki dendam hati kepada kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Selanjutnya ada bab 4, yaitu kekuatan iman bagi seorang mukmin. Pengertian iman yaitu iman merupakan kepercayaan berkenaan dengan agama, yaitu keyakinan, kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Iman merupakan kepercayaan yang kepada agama, yaitu kepercayaan kepada Allah yang meyakini dalam hati dengan mempercayai dan meyakini sepenuhnya adanya semesta dan seisinya. Selanjutnya, apa itu akidah? Apabila akidah telah tumbuh pada jiwa seseorang mukmin, maka tertanamlah jiwa-jiwanya rasa bahwa hanya Allah lah atau hanya Allah sajalah yang paling berkuasa dalam segala wujud yang ada hanya makhluk belaka. Seorang muhawwid, yakni seorang yang bertauhid dengan kuat, akan selalu kuat, selalu tenang, dan tidak dalam menghadapi segala sesuatu, sebab di dalam jiwanya hidup rasa persadaran, persamaan, dan kemanusiaan, karena tauhid yang subur dan sehat menghilangkan sifat-sifat dengki, cemburu, dan iri hati. Nah, di sini juga dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran, yaitu Al-Imran ayat 12, yang artinya, katakan Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Sekian, selanjutnya dijelaskan oleh Deina Hira. Saya akan menjelaskan bab 15 tentang penyantun dan lapang dada. Tingkat keteguhan dalam menghadapi kesulitan hidupnya itu berbeda-beda. Ada yang mampu menghadapi persoalannya yang sulit itu dengan tenang, dan ada pula yang hanya menghadapi kesulitan kecil saja menanggapinya dengan serius sebagai sesuatu yang berat. Masalahnya memang tergantung kepada kekuatan mental seseorang, namun yang pokok ialah yang mana saja persoalan itu dalam batas-batas kebenaran, maka kebenaran itulah yang membuat seseorang menjadi tenang. Ayat tentang penyantun dan lapang dada. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 66-68 di bawah ini yang mempunyai arti, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Hud berkata, hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya. Bab 16, bermurah hati. Yang tidak ada putus-putusnya kepada sesamanya dalam bentuk pengorbanan harta benda, dan berkembang bukan atas dasar dan menahan harta benda. Oleh karena itu Islam menasihatkan kepada setiap muslim agar menyambut dorongan berderma dari segi-segi kebijakan yang tidak ada putus-putusnya, baiknya yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Itulah sendi ajaran Islam yang didasarkan pada tersembunyi. Itulah pengorbanan membelajarkan sebagian harta yang dimilikinya untuk berderma dan berhadapan sebagai perwujudan tanda syukur kepada Allah yang telah memberi karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 274 yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sekian, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksan karena Novel tidak ada. Baik, bab selanjutnya itu bab 17, yaitu sabar. Saya akan mewakili Muhammad Noval di sini karena dia berhalangan hadir.
Sabar adalah suatu bagian dari akhlak utama yang dibutuhkan seorang muslim dalam masalah dunia dan agama. Ia harus mendasarkan segala amal dan cita-citanya kepadanya. Sebagai muslim, wajib meneguhkan hatinya dalam menanggung segala ujian dan penderitaan dengan tenang. Demikian juga dalam menunggu hasil pekerjaan. Bagaimana jauhnya, memikul beban hidup harus dengan hati yang yakin, tidak ragu sedikit pun. Kita hadapi dengan ketabahan dan sabar serta tawakal. Di dalam firman Allah, surat Al-Ahzab ayat 17, ia berkata, katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika ia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu, dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 17. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Jihan. Bab 18 yaitu hidup hemat dan harga diri. Islam sebagai pedoman hidup penuh berisikan peraturan-peraturan, petunjuk dan tuntunan untuk mengatasi segala persoalan hidup, baik yang bersifat keduniaan maupun keakhiratan. Islam menyusun tuntunan-tuntunan dan petunjuk-petunjuk itu di atas dasar akhlak yang mulia, yang langsung berhubungan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan. Yang lebih penting ialah seimbang dengan persiapan dan bekal kita untuk kehidupan di akhirat. Kita menyadari bahwa hidup ini ibarat area-area perjuangan yang membawa kedua kemungkinan, yaitu bahagia dan celaka. Kita pun menyadari bahwa jalan menuju kebahagiaan itu sendiri penuh dengan lika-liku dan tantangan serta ujian. Namun demikian, jikalau kita tabah, sabar, dan tahan uji, maka tidak mustahil kebahagiaan itu pun akan kita rasakan. Nah, di sini dijelaskan di firman Allah surat Al-An'am ayat 10 yang artinya, dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunkanlah kepada orang-orang yang mencemooh di antara mereka balasan atau azab atas olok-olokan mereka. Sekian. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan untuk kajian buku Akhlak Seorang Muslim dari bab 10 sampai 18. Kurang lebihnya mohon maaf karena memang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau di stop recording ke save gak ya?